Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Rebecca Huta Barat dari kelas A1 PGSD 2021 dengan NIM 210606289. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan review jurnal yang sudah saya tulis sebelumnya. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah magang Bahasa Indonesia Sekolah Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susilawati. Jurnal pertama yang saya review yaitu dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui Teknik Kata Kunci Berbantu Media Objek Langsung pada murid kelas 3 SD Unismu Makassar. Penulisnya yang pertama yaitu Husna, kedua Alim Bahri, ketiga Andi Paida yang merupakan mahasiswa dan dosen dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan Dasar Floba Merata, volume yang keempat, halaman yang ke-792 sampai 799. Latar belakang masalah yaitu masalah utama yang terjadi dalam penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi karangan deskripsi masih sangat rendah. Dalam kondisi lapangan, setelah siswa mendapatkan penjelasan tentang konsep menulis karangan, siswa langsung ditugaskan menulis karangan secara bebas tanpa adanya arahan. Siswa belum mendapat bimbingan dalam menentukan gagasan pokok. Siswa juga belum mendapatkan arahan untuk membuat kerangka karangan sebelum memulai menulis, sehingga siswa menulis bebas tanpa adanya kerangka karangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi melalui teknik kata kunci berbantu media objek langsung pada siswa kelas 3 SD Unismu Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 3 yang berjumlah 15 orang siswa. Hasil dari penelitian ini yaitu perkembangan proses ditunjukkan mengarah pada arah yang lebih baik. Setelah melalui dan menggunakan teknik kata kunci berbantu media objek langsung dalam keterampilan menulis karangan deskripsi dengan mengamati lebih dekat, siswa akan dapat melukiskan detail-detail objek yang diamati ke dalam tulisan. Siswa juga akan terpikir dan juga termotivasi untuk bertanya pada hal-hal yang ditemukan. Keterampilan menulis siswa yang perlu diperbaiki adalah yang pertama, pada aspek isi gagasan yang belum sesuai dengan tema. Yang kedua, yaitu menyampaikan ide gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, aspek kosakata yang masih belum bagus dan juga siswa masih banyak yang mengalami kesalahan ejaan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil observasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil, yaitu dengan tercapainya indikator peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi melalui teknik kata kunci berbantu media objek langsung pada siswa kelas 3 di SD Unismu Makassar. Sebagai penutup jurnal, peneliti memberi saran agar siswa lebih aktif lagi dalam kegiatan belajar, karena dengan keaktifan dan keberanian bertanya akan memberi peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi. Jurnal kedua yaitu dengan judul Keterampilan Menulis Karangan Narasi dengan Media Gambar pada Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar. Penerbitnya yaitu Rindu Azhara Rahman Nazir dan Winnie Tarmini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Diterbitkan oleh Jurnal Edukatio volume 8 dan halaman yang ke-966 sampai 972. Tahun terbit 2022. Latar belakang masalah yaitu keterampilan menulis sebagai bentuk untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran siswa dalam bentuk tulisan. Namun, minat dan motivasi siswa dalam menulis masih rendah. Siswa merasa kesulitan dalam mengembangkan kosakata menjadi sebuah karangan. Agar siswa tertarik dalam pembelajaran menulis, pendidik harus dapat menambahkan inovasi, yaitu seperti menggunakan media pembelajaran. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan keterampilan menulis karangan narasi menggunakan media gambar pada siswa kelas 3 di SDN Batu Ampar 6 Pagi, Jakarta Timur. Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 3C yang berjumlah 23 orang siswa. Hasil dari penelitiannya yaitu media gambar yang digunakan oleh guru adalah gambar Pancasila pada materi buku tematik tema 8, subtema 2, dan juga pembelajaran yang kelima. Siswa bebas memilih sila keberapa yang akan mereka tuangkan ke dalam tulisan sesuai dengan pengalamannya. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa pada saat mengarang kehidupan sehari-hari dapat membentuk skemata yang mana sehingga siswa akan mengarang narasi lebih baik apabila media yang dipakai menginterpretasikan peristiwa dari sekitarnya. Dari hasil wawancara guru kelas menunjukkan bahwa ada beberapa siswa kelas 3
di SDN Batu Ampar 6 pagi ini yang mengalami kesulitan dalam menulis karangan narasi. Namun beberapa siswa juga memiliki keterampilan menulis yang terbilang baik. Beberapa siswa juga dapat membuat karangan narasi dengan baik dan benar. Guru menggunakan media pembelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar. Media yang digunakan adalah media gambar. Terkadang memang guru jarang menggunakan media pembelajaran karena terbatasnya waktu untuk mempersiapkan media tersebut. Media pembelajaran memang menantang guru untuk berinovasi agar membentuk guru menjadi guru yang lebih kreatif. Guru sebagai pendorong atau penggerak siswa di kelas diharapkan mempunyai banyak inovasi dan lebih inovatif sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu melalui studi yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat dikaitkan dengan tujuan penelitian, yaitu bagaimana keterampilan menulis karangan narasi pada siswa kelas 3 SDN Batu Ampar 6 pagi ini, bahwa keterampilan menulis karangan narasi siswa cukup baik. Diperoleh 4 siswa dengan kategori sangat baik, 9 siswa menempati kategori baik, 4 dengan kategori cukup, 5 dengan kategori kurang, dan 1 sangat kurang. Siswa dengan kategori cukup, kurang, dan sangat kurang masih kesulitan untuk memilih kata yang tepat, mengembangkan kata menjadi sebuah kalimat, dan juga perlu menggunakan tanda baca yang tepat. Untuk menjaga dan meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa, maka guru harus mempunyai persiapan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar di kelas. Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Implementasi Quantum Learning, upaya meningkatkan keterampilan menulis karangan pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 di sekolah dasar. Penulisnya yang pertama yaitu Siti Aisyah, yang kedua Ismail Marzuki dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Gresik. Jurnal terbit yaitu Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, volume yang kedua dengan halaman yang ke-1000 sampai 1017. Tahun terbit yaitu 2023. Latar belakang masalah yaitu hasil pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 SD Negeri 49 Gresik ini masih belum mencapai standar minimum seperti yang sudah ditetapkan. Ketuntasan belajar sesuai dengan yang dipersyaratkan masih rendah, dengan rata-rata nilai hanya 66, masih jauh di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang dipersyaratkan yaitu 75. Dalam kegiatan pembelajaran sebelum penelitian dimulai, guru hanya menggunakan metode dan model pembelajaran yang monoton seperti menggunakan metode ceramah yang hanya berpusat kepada guru, sedangkan siswa hanya mendengarkan tanpa ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan siswa merasa bosan dan juga jenuh dalam pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi model pembelajaran quantum learning di kelas 3 SD dan hasil belajar yang diperoleh siswa dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Subjek dari penelitian ini yaitu siswa kelas 3 di SD Negeri 49 Gresik. Hasil dari penelitian ini yaitu siswa biasanya lebih sering menulis sebuah karangan melalui hayalan dan imajinasi mereka tanpa mengetahui adanya kaidah-kaidah atau komponen yang ada di dalam pembuatan karangan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga hasil penulisan karangan siswa banyak yang tidak dimengerti oleh siswa lainnya, bahkan oleh guru. Perlu adanya pemahaman konsep dan komponen penulisan karangan yang tepat dan nyata agar siswa tidak berimajinasi dan mengarang konsep penulisan karangannya sendiri dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi pembuatan atau penulisan karangan. Dalam prasiklus, tindakan penelitian memperoleh hasil berkategori cukup dengan rata-rata nilai yaitu 62,7 dan persentase 63%. Dalam siklus 1, siklus 2 memperoleh kenaikan rata-rata lebih tinggi, hingga pada siklus 3 hasilnya memperoleh kategori sangat baik dengan rata-rata 95,4 dan persentase sebesar 95%. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dari penelitian ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia lebih menarik jika diberikan sebuah model atau metode yang tepat sesuai dengan sasaran yang ingin dituju. Penerapan model quantum learning pada penelitian ini dilakukan sebanyak 4 tahapan, yaitu prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 dengan waktu 80-90 menit sekali pertemuan dalam satu siklus. Dapat disimpulkan, penerapan atau implementasi quantum learning tepat diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menulis karangan kelas 3 di SD Negeri 49 Gresik. Nah teman-teman, sebelumnya saya memang sengaja untuk menentukan satu topik pembahasan materi dalam mencari ketiga jurnal yang sudah saya jelaskan tadi.
Materi yang saya pilih adalah mengenai menulis karangan bahasa Indonesia di kelas 3 sekolah dasar. Tujuannya adalah tentu untuk mengetahui apakah terdapat kesulitan atau hambatan pada siswa ketika mempelajari atau memahami materi menulis karangan di sekolahnya. Lalu mencari tahu apakah ada solusi yang direkomendasikan atau metode atau model maupun media yang bisa digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada materi menulis karangan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya.